Kisah cinta Lady Diana dan Raja Charles adalah salah satu tragedi paling terkenal di kerajaan Inggris modern. Tapi ternyata itu bukan satu-satunya hubungan rumit yang dialami Lady Diana. Dia dikenal memiliki hubungan yang rapuh dengan ibunya, Frances St. Kitts. Tapi apakah itu benar? Tonton terus video ini ya. Frances Ruth Brooke Rose lahir pada 20 Januari 1936 di Norfolk, Inggris. Dia memiliki hidup yang nyaman karena keluarganya memiliki ikatan kuat dengan para bangsawan. Ayahnya, Edmund Maurice Brooke Rose, adalah teman dekat Raja George ke-6 dan anggota parlemen. Sedangkan ibunya, Ruth Sylvia Rose, adalah orang kepercayaan dan dayang ibu suri. Selain menyandang gelar The Honorable atau yang terhormat, Frances juga dianugerahi wajah cantik jelita dan tumbuh menjadi salah satu debutan tercantik di London. Oleh karena itu, tak butuh waktu lama baginya untuk mendapat lamaran pernikahan. Di umur 18 tahun, Frances menikah dengan Edward John Spencer yang 12 tahun lebih tua darinya. Mereka pun bertukar sumpah di Westminster Abbey pada tahun 1954. Pernikahan spektakuler yang dijuluki The Society Event of the Season itu dihadiri lebih dari 1.500 tamu dan Ratu Elizabeth II termasuk salah satu dari mereka. Sayangnya, kemegahan pernikahan mereka tidak selaras dengan kehidupan yang menanti setelah upacara selesai. 9 bulan setelah upacara pernikahan, Frances dan John menyambut putri pertama mereka, Elizabeth Sarah Lavinia Spencer. Diikuti Cynthia Jane Spencer 2 tahun kemudian. Tapi, kelahiran 2 bayi perempuan secara beruntun membuat mereka cemas karena tak kunjung mendapat anak laki-laki yang kelak akan jadi pewaris gelar bangsawan Spencer. Akhirnya, Frances pun berhasil mengandung dan melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama John. Sayangnya, kegembiraan itu hanya sebentar karena John meninggal 10 jam setelah lahir. Frances sangat terpukul oleh kejadian itu, apalagi dia juga dilarang melihat bayinya karena cacat parah. Saya disuruh melupakannya, seolah anakku bukan apa-apa. Dia seperti tidak pernah ada, padahal aku sudah mengandungnya selama 9 bulan. Sejak saat itu, tekanan pada Frances meningkat, membuatnya merasa bersalah dan gagal. Dia dikirim ke berbagai klinik, didorong dan ditusuk di area paling intim oleh dokter kandungan. Padahal, jenis kelamin anak ditentukan oleh kromosom yang disumbangkan laki-laki, bukan perempuan. Frances pun hamil lagi, tapi kali ini dia merahasiakannya dan mengalami keguguran seorang diri. Dia tidak memberitahu siapapun tentang hal ini sampai bertahun-tahun kemudian setelah John Spencer meninggal. Pada Juli 1961, Diana Frances Spencer lahir dengan selamat dan membuat Frances lega. Namun di sisi lain, dia masih khawatir karena belum melahirkan pewaris keluarga. Ada rasa kecewa karena mereka berharap akan mendapat bayi laki-laki. Oleh karena itu, Diana sampai hari kematiannya berpikir bahwa dia adalah anak yang tidak diinginkan. My parents, they never said they loved me. So you never knew that, eh? No. There's always the kiss there, there's no hugs or anything like that. 3 tahun kemudian, pewaris yang telah lama ditunggu pun tiba. Charles Edward Maurice Spencer lahir dengan sehat dan selamat, membuat pasangan itu bersuka cita. Tapi, hubungan buruk yang sudah menumpuk bertahun-tahun sebelumnya tetap tidak bisa menutupi kebahagiaan atas kelahiran Charles. Anything stand out, particularly in your childhood? No, I mean it was a very unhappy childhood. Parents were busy sorting themselves out. Pada tahun 1966, Frances bertemu Peter St. Kitts di pesta makan malam di London. Setahun kemudian, mereka memulai perselingkuhan. Itu bukan cinta pada pandangan pertama, tapi kami membuat satu sama lain tertawa. Perselingkuhan itu menimbulkan bencana besar di rumah mereka. I remember seeing my father slap my mother across the face, and I was hiding behind the door, and she was crying. And I remember Mummy cried an awful lot. Frances dan John pun memutuskan bercerai dan terlibat dalam perebutan hak asuh yang sengit. Pada akhirnya, Frances kalah di pengadilan, salah satunya akibat testimoni ibunya, Ruth, yang menyebutnya sebagai ibu yang buruk. Sebuah pengkhianatan yang membuat Frances sangat kecewa dengan ibunya.
Frances hancur karena kehilangan hak asuh anak-anaknya. Dia juga dicap sebagai ibu tidak layak, pezina, dan dikecam karena dianggap meninggalkan anak-anaknya. Memang benar bahwa Frances meninggalkan pernikahannya, tapi yang jarang diketahui orang adalah dia sudah berjuang keras untuk mempertahankan hak asuh atas dua anak bungsunya, Diana dan Charles. Perceraian mereka menjadi final pada tahun 1969 dan Frances yang kalah pun harus angkat kaki dari rumah. Sementara itu, anak-anak yang tidak tahu apa-apa tentang pertempuran hak asuh merasa kaget ketika ibu mereka meninggalkan rumah secara tiba-tiba. Saat dia mengemasi barang-barangnya, dia berjanji pada Diana bahwa dia akan kembali untuk menemuinya. Diana biasa menunggu di depan pintu, tapi dia tidak pernah datang. You really didn't see your mother again until she came back now? Well, she had to go away. The court said, if I'm right, she had to go away. She's gone. Father didn't say where. No. She's just gone. Charles, yang berusia 2 tahun saat itu, mengatakan bahwa Diana sering mendengarnya menangis di kamar pada malam hari, tapi dia terlalu takut lewat koridor yang gelap untuk menghiburnya. Sedangkan dua kakak perempuan mereka tidak ada di sana karena pergi ke sekolah asrama. Akibat masa kecil yang traumatis itu, Charles menjalani terapi puluhan tahun untuk menyembuhkan mentalnya. Diana sendiri tak luput dari luka psikologis. Diana tidak mengerti mengapa ibunya meninggalkan keempat anaknya untuk tinggal bersama pria lain. Sebagai seorang anak, dia menyalahkan dirinya sendiri. Jadi, itulah yang selalu dia ingat. Fakta bahwa dia tidak cukup baik dan tidak cukup dicintai. Pada 2 Mei 1969, Frances dan Peter Sankey menikah dan membagi waktu antara London, rumah di pulau terpencil Skotlandia, dan rumah country di New South Wales. Mereka menjalani kehidupan yang tenang dan membuka toko souvenir di Skotlandia. Namun, ketenangan mereka terusik setelah pertunangan Diana dan Raja Charles menghebohkan media. Diana memiliki hubungan yang sulit dengan ibunya ketika dia masih kecil dan makin parah di masa dewasanya. Ketika Diana meminta bantuan ibunya untuk merencanakan pernikahan, hal itu berakhir dengan kekecewaan dan menyebabkan keretakan besar di antara mereka. Ibuku sangat mengecewakanku. Dia terus menangis, mengatakan bahwa dia tidak tahan dengan tekanan. Setelah itu, aku tidak bicara dengannya selama 3 atau 4 tahun. Dia membuatku gila. Akulah yang jadi kuat dan dia menangis panjang waktu. Kesedihan Frances bertambah setelah saudara laki-lakinya, Edmund James Burkrose, bunuh diri pada tahun 1984 dan 4 tahun kemudian suami Frances meninggalkannya demi wanita lain. Setelah perceraian keduanya, Frances berjuang untuk beradaptasi hidup sendiri. Dia menutup toko souvenirnya dan mulai minum minuman keras. Meskipun teman-temannya mengatakan bahwa dia bukan pecandu alkohol. Tapi pada tahun 1996, Frances dihukum karena mengemudi dalam keadaan mabuk dan izin mengemudinya dicabut selama setahun. Meskipun begitu, dia tetap menunjukkan kepedulian pada putrinya. Ketika Diana melahirkan anak pertamanya, Frances sangat gembira karena dia tahu tekanan untuk melahirkan ahli waris, apalagi pewaris tahta kerajaan. Diana yang melahirkan anak laki-laki pada kehamilan pertama membuat Frances yakin bahwa hidup putrinya akan jauh lebih baik darinya. Tapi ternyata perkiraannya salah. And then suddenly as Harry was born, it just went bang, our marriage, the whole thing went down the drain. And Charles, all he wanted was a girl. First comment was, oh God, it's a boy. Second comment, oh, and he's even got red hair. Frances bicara dengan Pangeran Charles dan dia berkata bahwa dirinya menginginkan bayi perempuan. Mendengar itu, Frances langsung membentaknya. Kamu harusnya bersyukur punya anak yang sehat. Di luar berita buruk yang menyertai Diana dan dirinya, Frances tetaplah ibu biasa. Menurut Ken Wolf, Diana dan Frances justru memiliki hubungan yang dekat dan penuh kasih. Wartawan kira hanya karena putri dan ibunya hidup berjauhan, kontak di antara mereka jadi terbatas. Padahal mereka tetap berhubungan dan setiap Diana ingin melarikan diri dengan anak-anaknya, mereka akan pergi ke rumah ibunya dan para pangeran menyukai kunjungan ini. Sayangnya mereka tidak bisa lepas dari perpecahan. Pada Mei 1997, Frances memberikan wawancara langka kepada majalah Hello dan membahas detail pribadi putrinya. Beberapa di antaranya adalah perceraian dan bulimia Diana.
Wawancara tersebut berhasil mengumpulkan 30.000 pound sterling untuk pembangunan rumah doa Katolik di Iona, tapi Diana tetap sangat marah dan malu. Puncak kehancuran hubungan mereka terjadi beberapa bulan sebelum kematian Diana. Saya sedang berada di pantry Istana Kensington saat mendengar isak tangis dari kamar. Kemudian dia berteriak, "Paul, sini, cepat-cepat." Jadi saya berlari menaiki tangga dan melihat sang putri dengan telepon di telinganya. Dia memberi isyarat kepada saya untuk mendekat. Saya duduk dengannya di lantai dan mendekatkan telinga ke telepon. Dia berkata, "Dengar apa yang dikatakan ibu. Nyonya Sankit minum sedikit malam itu." Dia memaki, melontarkan sumpah serapah dan beberapa kalimat jahat terhadap putri dan pacar muslimnya. Diana akhirnya berkata, "Aku akan menutup telepon dan tidak akan pernah bicara denganmu lagi." Dan itulah yang dia lakukan. Dia tidak pernah bicara dengan ibunya lagi. Namun, Frances menyangkal bahwa mereka bertengkar karena hal tersebut. Dia mengaku tidak bicara dengan Diana selama 4 bulan sebelum kematiannya, tapi menegaskan bahwa itu bukan masalah besar. Pada musim panas 1997, tersiar kabar bahwa Diana terluka dalam kecelakaan mobil di Paris. Saat itu, Frances diberitahu oleh temannya dan menyaksikan berita mengejutkan itu lewat TV di rumah. That Diana, Princess of Wales, has died, according to British sources. Ketika akhirnya kematian Diana dikonfirmasi melalui telepon, dia tidak bisa berbuat banyak karena protokol kerajaan. Dia sangat sedih dan dihantui kenyataan bahwa tidak ada waktu untuk meminta maaf. Yang membuatnya semakin terpukul, Frances tidak diizinkan ikut ke Paris untuk menemani jenazah putrinya pulang dan tidak diizinkan melihat Diana untuk terakhir kali. Saya tidak melihat, menyentuh, memegang salah satu dari mereka ketika mereka meninggal. Saya benar-benar sakit karenanya. Akhirnya, dia hanya bisa berduka bersama orang-orang yang berkumpul di luar istana Kensington. Frances mengatakan terkejut dengan duka cita massal tersebut dan ironisnya merasa bangga dengan keluarganya pada hari pemakaman Diana. Meskipun kelihatannya aneh, pemakaman Diana mungkin adalah hari paling membanggakan dalam hidup saya sebagai seorang ibu. Bangga padanya, bangga dengan putri-putri saya yang lain, dan bangga dengan putra saya yang memberikan penghargaan tertinggi berupa cinta persaudaraan. Saya tahu bahwa sakit hati saya tidak akan pernah hilang, tapi akan ada hari-hari yang lebih baik. Namun dia tidak bisa berduka dengan tenang karena drama penyelidikan menyerangnya beberapa waktu kemudian. Frances yang menolak bergabung dengan Muhammad Al-Fayed untuk membuat tuduhan pembunuhan akhirnya jadi salah satu target kemarahan Muhammad. Dia dipanggil sebagai ibu yang buruk, sombong, dan berperilaku seperti Ratu Sheba. Tapi Frances tidak menanggapi hinaan tersebut. Sebaliknya, dia mencari orang tua dari Henry Paul, merangkul mereka, dan mengatakan bahwa mereka telah menderita rasa sakit yang paling parah. Ketika akhirnya penyelidikan Prancis mengatakan musibah itu sebagai kecelakaan, Frances menerima putusan tersebut dengan lapang dada. Setelah kematian Diana, Frances kembali ke rumahnya yang sepi di Skotlandia dan mulai menata kembali hidupnya. Kematian putrinya mendorong Frances untuk mengabdikan diri dalam beramal. Dia mendukung para ibu yang kehilangan anak-anak mereka secara tragis, mengerjakan berbagai proyek yang melibatkan anak-anak cacat, menghibur keluarga nelayan yang tersesat di laut, dan masih banyak lagi. Dan ternyata, jalan baru yang dia pilih memberikan kedamaian dan kepuasan hati yang luar biasa. Kehidupan Frances jauh dari kemewahan bangsawan yang jadi asal-muasalnya. Sumber-sumber kerajaan mengatakan bahwa Pangeran William dan Pangeran Harry mengunjungi nenek mereka secara diam-diam dan Frances akan mengajak cucu-cucunya memancing atau piknik. Tapi, Frances menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian, berjalan-jalan, atau menonton TV di rumah. Di usia akhir 60-an, kesehatan Frances menurun dan dia menghabiskan hari-harinya di kursi roda. Dia sempat dilarikan ke rumah sakit setelah kondisinya memburuk. Anak-anaknya datang untuk menemani Frances dan memintanya untuk pindah agar mereka bisa menjaganya. Tapi dia selalu menolak untuk meninggalkan Skotlandia tercinta. Pada 3 Januari 2004, Frances akhirnya meninggal dengan tenang di rumahnya. Frances Sankit telah menghadapi banyak tragedi dan kesulitan sepanjang hidupnya. Dia dijuluki sebagai ibu yang tidak becus, kehilangan hak asuh anak-anaknya, dihukum karena mengemudi dalam keadaan mabuk, dan memiliki hubungan yang buruk dengan Diana. Namun terlepas dari semua itu, Frances berhasil menjalani tahun-tahun terakhirnya dengan damai dan memaafkan diri sendiri, yang dapat dilihat dari cara dia menghormati warisan Diana melalui pekerjaan amalnya. Frances memberi kita pelajaran penting tentang penebusan.
Dia menunjukkan bahwa tidak peduli berapa banyak waktu yang kita habiskan di jalan yang salah, kita memiliki kesempatan untuk berakhir di jalan yang benar. Bagaimana pendapatmu tentang kisah kali ini? Apa ada pelajaran yang kalian dapatkan? Tuliskan komentarmu di kolom komen ya. Dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.